Selamat sore semua. Apakah suara saya bisa terdengar? Sore, Pak. Oke. Baik, saya ingatkan lagi minggu depan untuk presentasi SL yang terakhir ya. Saya tunggu. Jadi minggu depan adalah sesi terakhir kita ya. Baik, hari ini ada dua topik yang akan saya bahas. Pertama tentang short description summary dari IoT selama satu versi praktikalnya. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang AWS-nya ya. Saya merasa perlu untuk memberikan short materi tentang IoT dari sisi sudut praktikalnya. Ya, mudah-mudahan dari sini Anda bisa mendapat gambaran lebih lengkap ya. Sebentar. Baik, saya akan mulai. Oh, sebentar, saya perlu show screen ya. Baik, apakah sudah kelihatan saya punya layar? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya akan membahas tentang IoT dan embedded system. Ya, ini topik yang secara overall akan merangkum isi perkuliahan kita ya. Jadi, saya akan bagi dua bagian. Bagian pertama introduction ke IoT, ke embedded system, dan ke IoT development dari sisi hardware dan softwarenya, kemudian jaringan ya. Kemudian nanti ada hands-on contoh kasus praktis mengenai IoT development dengan ESP8266 ya, dan menggunakan Blink ya, Blink sensor. Baik, kita akan mulai dari ini tentang IoT sendiri ya. Jadi kalau dilihat memang tren dari IoT itu dipicu karena perkembangan kemampuan proses komputasi yang demikian pesat, sehingga mesin atau prosesor yang dulunya mahal, harganya makin murah, dan kecepatan kemampuan komputasinya semakin tinggi. Memang banyak IoT device saat sekarang ini yang makin lama makin butuh kemampuan komputasi yang tinggi. Ya, sebagai contoh, kalau aplikasi yang membutuhkan komputasi rendah itu seperti membaca sensor suhu, mengirimkan ke cloud. Nah, itu baca sensor, kirim ke cloud, itu tidak membutuhkan komputasi yang tinggi. Namun, kalau aplikasinya berupa capture foto dari kamera, makin tinggi resolusi kamera, tentunya proses komputasinya juga akan semakin berat ya. Setelah capture, dia deteksi apakah ada wajah, kemudian dia kenalin itu siapa. Nah, ini proses komputasi yang lebih berat. Umumnya yang membutuhkan proses image, video, voice, itu dilakukan menggunakan perangkat microcontroller atau microprocessor yang clock speed-nya cukup tinggi. Dan
Arduino tentunya tidak bisa dipergunakan untuk melakukan komputasi seperti itu ya. Bayangkan kalau capture satu gambar yang resolusinya katakanlah 1080 gitu, itu mungkin sekali capture sudah ya, tergantung pencahayaannya ya. Kalau pencahayaannya bagus, mungkin sudah puluhan sampai ratusan kilobyte. Sedangkan Arduino memorinya cuma mungkin 2 kilo, sehingga pasti nggak cukup ya. Nah, kalau dilihat dari sisi price juga harga semakin lama semakin murah. Di sini ada hint untuk yang membutuhkan proses-proses yang cukup tinggi adalah seperti speed to text, audio processing, juga butuh network communication. Network communication sebetulnya juga perlu computation power ya, terutama network yang membutuhkan SSL. Karena ketika mentransmit data melalui jaringan SSL, itu datanya semua harus dilakukan proses encrypt dan decrypt. Dan itu membutuhkan kemampuan prosesor. Lain dengan yang tidak di-encrypt ya, yang tidak pakai SSL ya, itu mungkin lebih rendah kemampuan komputasinya yang dibutuhkan. Nah, di sini di tahun 45 ENIAC itu hanya mampu memproses 5.000 instruction per second. Namun saat itu sudah termasuk sangat powerful karena ini di-compare dengan manusia. Ya, manusia itu membuat komputasi sampai 1 detik 5.000 kan sudah susah ya. Ya kalau Anda lihat ENIAC itu bentuknya segede satu ruangan ya. Satu ruangan sebesar ini. Dan memang dia bilangnya Electronic Numerical Integrator dan Computer. Jadi aslinya seperti ini ya. Nah kalau Anda lihat nih, programmer pertama ya, Betty ya. Jadi, nah ini dia nih. Jadi sebesar ini ya si ENIAC itu. Bisa dibayangkan satu ruangan ini sudah pakai AC ya pasti ya. Dia di tahun 47 sampai 55. Nah kebetulan di sini sudah era peralihan antara transistor dengan tabung hampa ya. Pasal tahun 47 atau 48 ya itu ditemukan transistor. Transistor invented kalau salah ya. Nah ini tahun 48 ya. Jadi saat ENIAC itu di develop di tahun 47 ya transistor belum ada. Apa sih maksudnya transistor itu ya? Jadi jadi gini ya. Kalau Anda saya kasih gambaran antara transistor dengan vacuum tube. Nah, ini adalah gambar dari tabung ya, namanya vacuum tube ya. Nah, kayak gini ya. Ini satu ini itu kira-kira mengganti sama dengan ekuivalen dengan satu buah transistor. Ya, harganya juga cukup mahal. Lihat, transistor tuh sebesar ini. Bahkan sekarang transistor ada yang sudah jauh lebih kecil lagi. Dan energi yang dibutuhkan ini jauh sekali berbeda. Kalau saya punya amplifier, ya tepatnya teman baik meminjamkan saya amplifier tabung ya. Ini panasnya ini cukup untuk menghangatkan badan ya. Dan tabungnya ini kalau disentuh tangan Anda pasti akan luka karena ini panas sekali. Nah, bisa dibayangkan kalau saat itu ENIAC sebesar ini kalau dibuat dengan
tabung ya. Tentunya akan memanaskan ruangan yang sangat panas ya. Nah, saya nggak tahu nih ini apakah sudah pakai vacuum atau masih pakai transistor nih. Vacuum. Oh, oke. Nah, karena dia dibuat dalam masa peralihan ya, kan tadi dibuat di masa tahun 47 ya. Ya di sini Anda lihat nih, dia berkembang terus kan, dan dia butuh 18.000 vacuum tubes. Terus ini ada 7.200 kristal dioda, sekian relay, dan 70.000 transistor ya. Ini resistor. Sebentar. Ya, ini bahkan tidak ada transistor ya. Jadi dia benar-benar menggunakan ini vacuum tube yang kayak gini. Jadi dia sangat butuh banyak energi. Dan kalau dilihat butuh sampai 150 kilowatt electricity. Ya, kalau resistor ya kayak gini umum lah ya. Ini kapasitor seperti ini. Ya, ini di solder ya. 5 juta hand solder joint ini luar biasa nih. 5 juta ini satu titik salah berarti udah nggak jalan semua. Bisa dilihat betapa ini akan mahal harganya, terus juga kemampuannya baru 5.000 simple addition dan subtraction ya. Lihat, ini dia kemampuannya seperti ini. Untuk multiplication bahkan cuma 385 multiplication per second ya. Kalau dilihat dari sisi cost-nya, ini waktu dibuat itu hampir $500.000 ya. Nah, cuma jangan dikira $500.000 di tahun itu. Kalau diekuivalenkan dengan di tahun 2019 dengan inflasi segala macam, ini ekuivalen dengan $5,8 juta. Ya bisa dibayangkan saat itu komputer dengan kemampuan seperti ini, modal yang dikeluarkan $5,8 juta di tahun 2019 ya ekuivalennya. Terus komponennya begitu mahal, listriknya 150 kilowatt. Ya, jadi kalau Anda membayangkan di tahun 45 itu benar-benar sulit. Belum lagi mikirin bahasa pemrogramannya ya. Tentunya belum ada bahasa C. Bahasa C lahir tahun 72. Jadi kalau Anda merasa belajar bahasa C, C++ itu menyulitkan, nah Anda mesti ingat di tahun 45 itu belum ada bahasa C. Bahasanya lebih susah lagi yang dipelajarin. Mungkin bahasa mesin langsung ya. Karena kan untuk membuat compiler bahasa C harus punya komputer, dan saat ini komputernya kan belum ditemukan ya. Nah, 5.000 instruction per second itu kalau dibayangkan dengan kondisi saat ini ya, Anda pakai Arduino Uno, ini kan prosesornya ATmega 328P ya. Nah, kita lihat nih ATmega 328P. Ini ya. Ya, ini lebih gampang di Wikipedia lah ya. Dia maksimum clock speed-nya 20 MHz. Performance-nya segini. Ya. Artinya 20 juta instruksi per second. Nah, terus kita lihat harganya. Ya, ini harga chipnya lebih murah ya. Harga bot udah jadi aja segini. Kan kalau kita bilang ini ATmega 328 price. Ya ini saya nggak tahu nih, harganya aneh nih. Karena ini dalam bentuk jadi aja harganya 50.000, chipnya aja
Masa segini sih ya, kayaknya nggak masuk akal ya. Harusnya lebih murah lagi lah. So, balik lagi, Anda bisa lihat perkembangan dari tahun 45 sampai 2019. Ya kalau sekarang 2021, mungkin dengan inflasi macam-macam, mungkin sudah ekuivalen dengan 6 juta dolar ya. Dan 6 juta dolar itu hanya bisa memproduksi komputer dengan kecepatan 5.000 instruction per second. Di-compare dengan chip yang sekarang ada, ATmega 328, bentuknya kecil, dan harganya sudah dalam bentuk buat jadi 30 ribuan. Ya, jadi Anda lihat ya, begitu jauh bedanya. Makanya investasi di perangkat komputer menurut saya itu tidak menguntungkan. Karena akan muncul yang lebih baru dengan harga yang mungkin relatif tidak jauh berbeda. Dulu saya pernah beli laptop, ya mungkin belasan juta lah gitu ya, sama SSD segala macam mungkin hampir 20-an. Terus beberapa tahun berikutnya ganti lagi. Ya dengan spek yang mirip-mirip, dengan spek yang lebih bagus tapi harganya mirip-mirip. Mungkin kalau sekarang kita mau beli laptop juga harganya ya sekitar belasan juta sampai 20 jutaan juga. Nah jadi ya tapi speknya tentunya jauh berbeda gitu kan. Maka dari itu computation power ini meningkatnya begitu sangat signifikan ya, begitu begitu besar sehingga yang dulunya tidak kepikir untuk meletakkan microprosesor, microcontroller dalam satu benda, nggak kepikir kenapa? Karena bentuknya besar, karena bentuknya mahal. Anda bayangkan di tahun 48 komputer itu satu ruangan, 6 juta dolar, mana mungkin kita tempelin itu ke dalam pintu. Nggak pernah kebayang seperti itu ya. Jadi sekarang dengan harga microcontroller yang murah, 30 ribuan, mungkin harga chipnya $1 lebih, komputasi powernya besar, sehingga memungkinkan barang itu ditempel di benda sebagai IoT device. Ya. Nah, IoT selain membutuhkan device juga membutuhkan cloud. Karena IoT itu perlu tempat untuk menyimpan data, perlu tempat untuk melakukan proses. Kenapa tidak bisa di IoT device-nya sendiri? Nah, IoT device itu kan diletakkan di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak ada user interface-nya. Aplikasi asli dari IoT-nya justru bukan ada di IoT device-nya. Aplikasi IoT aslinya ada di sisi user. Usernya bisa aja berupa lagi megang smartphone. Usernya bisa aja lagi menggunakan web browser. Smartphone, web browser, bagaimana cara dia mengambil data dari IoT device-nya? Ya, tentunya dia tidak langsung mengambil data dari IoT device, tapi dia mengambil data yang ditampung di cloud. Gitu ya konsepnya, nangkep ya. Jadi kan Anda ketika pesan Grab, Anda tahu nih Grab-nya sudah sampai mana. Aplikasi Anda itu tidak langsung terhubung dengan handphonenya si driver, tapi handphone si driver akan mengirimkan data ke cloud, cloud-nya Anda subscribe sehingga si driver punya lokasi yang dia publish ke cloud, cloud-nya akan mengirimkan data ke Anda karena Anda subscribe ke kira-kira topik yang sama. Ya, kalau kita bicara seperti MQTT ya, itu PubSub, sistemnya seperti itu. Kenapa menggunakan seperti ini sekarang disukai? Ya, karena kita tidak tahu kapan si Grab akan publish dan Grab ini akan terhubung dengan klien yang nanti berbeda-beda kan. Sehingga koneksi antara driver dengan usernya
Ya PubSub-nya bisa aja sangat dinamis. Sekarang ini publish subscribe-nya ke A, mungkin nanti ini publish subscribe-nya ke tempat si B. Seperti itu. Nah, kalau tanpa sistem cloud bagaimana? Susah. Bagaimana caranya si driver bisa menghubungi ke handphone si user datanya. Terus kalau misalnya ketika dikirim handphone si user lagi tidak aktif datanya misalnya, berarti kan datanya hilang. Kalau di cloud enggak, ditampung kan. Setelah itu kalau handphonenya sudah aktif kembali, baru datanya di deliver. Ya, konsepnya mirip dengan yang kita sudah pernah mengerjakan, kita latihan tentang PubSub di MQTT. Jadi sistem komunikasi cloud adalah seperti itu. Ya kan kalau sensornya banyak, ya nanti di cloud-nya disimpan data yang segitu banyak. Yang kita sekarang sebut dengan istilahnya data lake ya, danau. Jadi datanya segitu banyak, istilahnya dicemplungin ke satu danau yang besar. Dengan data sekian besar, maka butuh tempat storage, processing yang cukup banyak ya. Anda bisa membayangkan berapa drivernya Grab, berapa drivernya misalnya Gojek, pada satu saat mereka menjalankan aplikasi dan itu akan mengirimkan terus kan location ke cloud-nya. Belum lagi ditambah dengan jumlah user yang lagi akses. Nah, itu berarti traffic komunikasinya antara driver, cloud ke user, ya membutuhkan cloud yang cukup powerful. Dan itu semua dikatakan era sekarang, information adalah new oil ya. Jadi kalau dulu ketika ditemukan minyak bumi itu menjadi motor pergerakan revolusi industri. Jadi sebelum ada minyak bumi, orang untuk menyalakan lampu kan butuh minyak. Minyaknya dari mana? Nah, mereka berburu ikan paus. Hasil berburu ikan paus, minyaknya dibikin lampu. Nah, tentunya kan mahal. Ikan paus diburu, minyaknya dibikin lampu ya. Ya kalau dibilang kenapa nggak pakai minyak kelapa? Saat itu belum ditemukan. Setelah itu baru orang menemukan, oh ternyata dari minyak kelapa bisa. Oh ternyata dari minyak bumi ada. Oh ada gas bisa. Seperti itu ya. Ya kalau ada nonton-nonton film tuh ada ceritanya tuh. Perburuan ikan paus yang diambil minyaknya untuk minyak bakar ya. Nah, kemudian ada cloud, ada device. Itu kita juga butuh jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini tergantung dari jenis data yang akan dikirim. Kalau jalur komunikasinya powerful, seperti sekarang, Anda bisa dengan smooth mendengarkan, melihat presentasi saya di kelas ini, walaupun kita tidak ketemu ya. Nah, bayangkan kalau ini kita lakukan mungkin 10 tahun yang lalu, kita nggak bisa melakukan seperti ini ya. Nah, saya ingat banget pertama kali YouTube launching, saya ingat dalam hati saya, wah siapa yang mau nonton? Ini aneh. Saat itu kecepatan internet pakai modem ya. Dial ke modem 9600. Terus ada yang 9600 artinya 9,8 kilobyte per second. Oke, ada kompresi, terus modem cepat maju tuh, sampai akhirnya modemnya bisa running 56,8 apa 56,6 lah. Berarti 56 kilo, bukan kilobyte malah, 56 kilobit per second. Nah, jadi kalau saya download, itu paling 5 kilo, 12 kilobyte per second. Jadi saat ada YouTube muncul, dalam hati saya mikir, aduh ini sepertinya yang bikin ini nggak punya pikiran. Jalur internet segini lambat, siapa yang mau nonton video?
Nah, saat YouTube pertama kali launching di Indonesia, itulah yang saya pikirkan. Karena saat itu saya masih menggunakan internet yang pakai modem. Ya, mungkin saat itu jalur komunikasi yang lagi ngetren adalah chatting dengan MIRC ya masalah ya. Terus ada aplikasi chatting-chatting yang lain lah. Kenapa? Karena saat itu traffic mahal. Itu pun mesti dial ke pakai line telepon. Sehingga kalau lagi dipakai internet, line teleponnya nggak bisa dipakai. Nah, bayangkan kalau jalur komunikasi masih zaman seperti itu, berarti dari IoT device mau ke cloud, itu mesti pakai saluran telepon. Nah, bayangkan saluran telepon masa dipasang di beberapa IoT device, di jalan, segala macam kan sudah tambah susah ya. Nah, sejalan dengan makin lama berkembang, ya Anda hidup di zaman yang sudah sangat maju. Saya menganggap Anda hidup di zaman yang sudah nyaman. Saya masih melalui zaman-zaman yang sulit, di mana kalau saya mau download file 10 mega, itu butuh waktu berjam-jam, gitu ya. Anda merasa 10 mega, ini satu kedipan mata juga selesai. Kalau sekarang, ya dulu satu binus nih, langganan internet ke Indosat, bandwidth-nya kalau saya nggak salah hanya 1 megabit per second. Bayangkan, satu binus. Mungkin saat itu tahun, ya saya lupa ya, mungkin 98 atau sekian gitu ya. Satu binus loh. Sekarang saya pakai internet di rumah 60 megabit per second. Paling pakai 1-2 orang. Tapi zaman itu kecepatan internet rata-rata per orang itu quality of service yang dianggap fair-nya paling cuma sekitar 20 kilobyte per second. Jadi ada 1000 dibagi 20 itu masih ada lumayan, masih ada bisa concurrent 50-an user saat itu, ya. Nah, sekarang ya zaman sudah banyak berubah lah, sehingga kemampuan prosesor jauh meningkat, harga murah, dukungan cloud juga sudah banyak sekarang. Zaman dulu mana ada cloud ya. Kemudian networking makin powerful, harga semakin murah. Nah, 3 aspek inilah yang mendukung IoT. Nah, IoT itu apa? Jadi IoT itu kalau Anda lihat ngomongnya pervasif. Pervasif itu dia nggak kelihatan ya. Dia bisa dipakai di alat-alat seperti untuk health monitoring, home automation, dan sebenarnya apa sih embedded system itu? Nah, embedded system ini adalah IoT device yang tadi kita sebut IoT device, microcontroller, itu sebetulnya itu adalah embedded system. Embed artinya kan ditanam ya, tertanam ke dalam sebuah sistem. Definisinya adalah computer based system yang do not appear to be computer. Jadi sistem komputer yang tidak nampak seperti komputer. Maksudnya tidak nampak seperti komputer, nggak seperti Anda beli laptop, Anda seperti beli desktop, itu kan komputer. Anda mesti install OS, Anda mesti format hard disk-nya, Anda mesti cari software, Anda install. Nah, kira-kira itulah komputer system. Nah, embedded system itu karena tujuannya sudah spesifik, dia istilahnya meng-hide complexity dari user. User berinteraksi dengan menggunakan simple interface. Contoh ya, seperti kamera digital, Anda kan nggak pernah kepikir, saya mau format, lihat pakai Explorer isi filenya, saya mau install software untuk edit foto di sana, ada keyboard, ada mouse, kan nggak bisa masuk ke kamera kan, TV, handphone, jam tangan, dan seterusnya. Nah, constraint-nya adalah pertama manufacturing cost. Jadi untuk membuat sebuah embedded system,
perlu diperhitungkan biaya manufacturing-nya bisa kena berapa. Kemudian berikutnya adalah design cost. Design cost ini proses dalam membuat sistemnya. Karena embedded system itu ada bagian hardware dan software, berarti design cost-nya juga ada bagian hardware, ada bagian software. Nah, kalau bagian software kan misalnya bayar man hour ya. Alat untuk bikin software kan cuma program ya. Cuma untuk desain hardware, ini lebih kompleks. Karena pertama harus milih komponen, milih prosesor, sensor apa yang dipakai, sensor banyak jenisnya, terus dicoba. Kalau untuk mencoba itu ya harus beli, dirakit, terus dicoba. Nah, bisa saja itu salah desainnya. Berarti harus berubah lagi, bikin hardware lagi, beli komponen lagi, program lagi. Nah, cycle ini lebih memakan banyak waktu dan lebih banyak memakan biaya dibanding pembuatan software. Ya, makanya saya dari background computer engineering, untuk membuat sebuah sistem embedded, ya kita sudah harus siap lebih ribet karena harus desain alatnya, komponennya, dicoba satu-satu, dan satu kabel salah, ya semuanya bisa error ya. Kalau di software, istilahnya kan kita modal cuma coding, cuma modal komputer. Kalau hardware ya nggak begitu, jadi lebih susah nih. Terus terakhir, sorry belum terakhir ya. Kemudian berikutnya adalah performance. Performance ini mesti dicocokin dengan domain yang mau di-solve. Jadi kalau mau membuat sebuah sistem, ya kita mesti melihat ini dipakai kapan. Contoh, kita mau buat sistem untuk mendeteksi suhu badan. Ya, sekarang kan banyak dipakai ya, di setiap pintu masuk ada scan suhu. Kita gerakkan tangan di sana, atau ada yang lebih modern pakai muka. Terus aplikasinya bagaimana? Apa yang dibutuhkan? Kalau sistemnya itu butuh waktu misalnya 1 menit sejak kita tempelkan tangan baru muncul, saya rasa sistem itu tidak ada yang mau pakai. Kenapa? Kelamaan. Nanti antri di pintunya lama, tekan, nunggu 1 menit gitu, baru keluar. Sistem-sistem yang sekarang ada, rata-rata akan memberikan respon di bawah 1 detik. Oke, misal kita tahu untuk membuat satu sistem dengan respon 1 detik, kita butuh prosesor yang harganya katakanlah $2. Kita bisa nih improve performance system dari 1 detik menjadi 20 milisecond. Anda bayangkan ya, dari 1 detik ke 20 milisecond itu berapa jauh tuh? 20 dari 1000 turun ke 20. Itu kan jauh sekali perbedaannya kan? Namun Anda harus membayar prosesor yang tadinya cuma $2 menjadi prosesor yang harganya naik menjadi $10. Nah, yang jadi pertanyaan nanti akan begini, apakah human akan bisa merasakan perbedaan processing time 20 milisecond dengan 1 second? Karena manusia itu bisa merasakan rata-rata dalam periode detik ya. Mungkin antara 20 milisecond dengan 50 milisecond bagi manusia tidak bisa merasakannya, itu sama aja. Walaupun 20 milisecond ke 50 milisecond bagi mesin itu sudah double. Nah, nanti ketika justifikasi antara performance dengan design cost,
Disitulah akan ketemu nih, pakai yang mana? Apakah mau pakai prosesor $2 dengan performance 1 detik, atau mau pakai prosesor yang harganya $10 dengan performance 20 milisecond. Nah, nanti ada justifikasinya. Untuk use case suhu temperatur detection di pintu, kalau saya akan memilih pakai prosesor yang $2. Karena harga barang ini tidak boleh terlalu mahal. Dan 20 milisecond dengan 1 second bagi human tidak terlalu banyak berbeda. Ya, ada scan, stuck, udah selesai 1 detik kan. Nah, beda ceritanya kalau kita mau mendesain automatic braking system. Di mobil, ketika Anda tekan pedal rem, maka pedal rem itu akan memerintahkan rem di 4 ban, 2 depan, 2 belakang, untuk berkoordinasi, sehingga jangan sampai rodanya slip. Slip itu terjadi karena putaran masing-masing roda tidak sinkron. Kalau rodanya berputar dengan motor yang kecepatannya sama di semua ban, pada kondisi jalan yang licin, yang biasa, maka mobil akan jalan lurus. Tapi beda ceritanya kalau salah satu ban itu kena pasir. Berarti kan kecepatannya akan berbeda kan antara ban yang satu dengan 3 ban yang lain. Nah, perbedaan kecepatan itu akan menyebabkan mobil bisa slip atau bahkan berputar. Nah, sistem automatic braking system akan mendeteksi apakah kecepatan aktual di masing-masing ban itu sama. Kalau ternyata kecepatan di masing-masing ban itu tidak sama, maka dia akan melakukan adjustment, akan melakukan proses pengereman, sehingga mobil walaupun di kondisi jalan licin berpasir atau slip, mobil tidak terbalik ya, atau berputar, tetap bisa jalan lurus. Nah, untuk case seperti ini, 20 milisecond dengan 1 detik itu sangat signifikan. Anda bayangkan ketika Anda lari pakai mobil ya, dengan kecepatan katakanlah 60 km per jam, dibanding 120 km per jam, itu kan double ya. Kalau kita jalan 60 km per jam, 1 detik bisa 1 detik telat itu bisa jalan berapa meter, gitu kan. Beda dengan yang 20 milisecond. Nah, sehingga dalam kasus seperti itu, tentu akan dipilih prosesor yang kemampuannya 20 milisecond. Bagaimana harganya? Ya, ini prosesor yang dipakai di mobil. Mobil itu harganya tidak ada yang murah. Mobil itu harganya ratusan juta. Harga prosesor $10 dengan $2, di-compare dengan harga satu mobil, itu nggak signifikan. Nah, jadi itu ya pola pikirnya. Bagaimana kita memilih antara design cost dengan performance. Sekali lagi, depend on use case, depend on domainnya. Dan berikutnya power. Ya, power ini dalam arti dia perlu power supply seperti apa. Bisa pakai listrik, bisa pakai solar panel, kincir angin, atau bisa pakai baterai. Gitu ya. Dan yang terakhir, time to market. Time to market itu bicara setelah desainnya di-approve, berapa lama barang ini bisa ready ke pasar. Oke, jadi proses development prosesnya adalah pertama kan dari user requirement. Dari user requirement berikutnya akan menentukan desainnya kan, design specification, hardware, software. Nah, proses pembuatan desain ini dalam embedded system itu bisa menggunakan teknik namanya
rapid prototyping. Rapid prototyping itu salah satunya bentuknya adalah seperti Arduino dan Raspberry Pi. Nah, makanya kenapa saya pernah ngomong saya nggak pernah pakai Arduino maupun Raspberry Pi di production. Tapi saya pakai itu, bisa saya pakai itu untuk rapid prototyping. Ya, jadi saya proof of concept menggunakan alat-alat itu yang ada di pasar. Setelah proof of concept-nya di-approve, berarti kan sudah disetujui untuk running ke tahap berikutnya. Nah, disitulah baru dipersiapkan untuk tahap manufacturing, kemudian ditentukan berapa lama produk ini bisa running sampai dijual ke market. Kalau tidak menggunakan teknik rapid prototyping, cost yang dikeluarkan untuk membuat proof of concept itu akan lebih mahal. Kadang-kadang tahapannya bisa ada berapa tahap ya. Nah, dalam proses pembuatan hardware dan software, karena tidak bisa sendirian, yang namanya microcontroller atau microprocessor kan harus ada program. Jadi setiap ada device yang kita hubungkan ke dalam microcontroller, kita harus bikin program untuk menggunakan device ini. Sekarang sih sudah dipermudah ya. Anda butuh device apa, tinggal search di Arduino, library-nya apa, ternyata tinggal pakai. Misal Anda mau pakai sensor suhu, tinggal cari sensor suhunya apa, sudah bisa beli, kemudian konektornya bisa ada tutorialnya, sambungin ke pin mana dari sini, plus library yang ada di sini juga dicontohin. Ya, zaman saya tidak ada yang seperti itu. Beli chip sensornya, buat ininya dibuat dulu, sambung sendiri, library-nya baca datasheet-nya, coding di sini. Nah, ini kan dari baca sampai ke coding juga butuh waktu nih. Bisa saja datasheet-nya kita nggak terlalu jelas kan, butuh waktu tek-tok, sehingga proses development-nya bisa lebih lama. Sekarang, beli ini, pakai Arduino, ambil library-nya, setelah barang jadi, tes, mungkin nggak sampai 10 menit selesai. Ya, jadi jauh sekali perubahannya ya. Ini proses development awal. Biasanya pakai seperti ini. Kalau ada yang salah, tinggal cabut, ganti, pasang lagi. Ya. Jadi ini program juga dibuat di sini, komponen juga dibuat di sini ya. Ini namanya breadboard. Untuk proses desain hardware, ya seperti tadi saya bilang, biasa orang elektronik akan baca datasheet, contohnya begini ya. Terus ada parameter-parameternya, ukurannya. Ya misal saya mau nyalain lampu nih, pakai IoT. Ya yang perlu saya pikirkan, berapa batas maksimal dari watt lampu yang saya nyalakan. Wah, saya mau berapa aja, Pak? Nah, nggak bisa begitu. Karena kalau mau berapa aja, eh, tidak ada batasan, membuat harga barang jadi mahal. Jadi, misal, kalau kita kasih batasan lampunya hanya bisa sampai, katakanlah 10 watt, atau 20 watt ya, bagi lampu LED, 20 watt itu udah sangat terang ya. Itu komponen yang dipergunakan itu murah. Tapi kalau kita mau menyalakan lampu ukurannya 1000 watt, itu komponennya jadi lebih mahal. Nah, jadi dari sisi desain, kita harus menentukan kita mau yang seperti apa parameternya. Nah, untuk itu nanti kita bisa lihat tuh di electrical parameter. Terus di bagian sisi untuk development software, tentunya kita butuh PC atau disebut dengan host untuk bikin softwarenya. Bisa pakai compiler, dari compiler akan diterjemahkan ke assembler ya. Terus akan produce object file, terus di link dari sini sudah jadi executable.
Executable ini untuk masuk ke sini bisa pakai debugger, ini ada alat sendiri lagi beli, atau pakai programmer, ini alat sendiri lagi beli. Ada juga alat yang programmer dan debugger jadi satu. Yang Anda sekarang lihat di Arduino itu sebetulnya microprosesor dan programmer itu ada dalam satu board dengan harga murah. Ya, zaman saya awal belajar masih sampai tahun 90-an ya. Untuk membeli ini harganya mahal ya. Debugger ini harganya ribuan dolar. Terakhir waktu saya beli mungkin tahun 90-an, ya ini harganya masih 300-an dolar lah. Kemudian di tahun 2000-an harganya turun lagi, ada cuma sekitar 40-an dolar. Ada yang turun lagi hanya sekitar 20-an dolar. Dan terakhir Arduino Anda bisa beli 30.000 microprosesor sama programmer jadi satu ya. Walaupun nggak ada debuggernya. Ya, itulah cerita kenapa menjadi seorang engineer di bidang hardware zaman dulu lebih sulit karena butuh kemampuan elektronik, butuh mampu membaca datasheet, mampu coding assembler atau C, dan satu lagi harus punya alat ini. Ya, jadi entrance-nya tuh berlapis-lapis ya. Kalau sekarang programmer dan microprosesor jadi satu buat Arduino. Ini semua tinggal pakai Arduino IDE, example juga udah ada. Nah, dulu yang si compiler ini untuk microcontroller nih harganya ada sampai 8.000 dolar nih. Nah, dulu saya pernah minta Binus beliin saya compiler, harganya yang C compiler itu harganya 2.000 US dollar. Ya, sekarang mungkin nggak ada yang mau beli ya. Ya, mungkin ada lah yang serius beli ya. Tapi mostly sekarang saya menggunakan open source GCC compiler itu sudah cukup ya. Kalau dulu nggak seperti itu. Ya ini cerita bikin hardware dan software ya untuk IoT development. Ya yang satu bikin ini, OS-nya ini gitu ya. Terus yang satu mungkin tasnya tas bisa support. Yang satu lagi mungkin bisa running multiple task, tergantung lah mau dibuat seperti apa. Yang bisa running multiple task ini biasanya kita harus menggunakan real time OS ya, atau operating system. Sedangkan ini yang sudah pakai OS-OS seperti ini, ya ini butuh kemampuan OS-nya bisa memproses multitask juga. Ya, terus jaringan nih, sudah jelas kita butuh koneksi dari device ke cloud. Ini contohnya banyak ya. Kemudian kita kalau lihat dari model, zaman dulu tuh ada model namanya client server, di mana klien request ke server, server balikin respons. Namun sekarang ini mungkin ini sudah diganti dengan sistem namanya PubSub ya, publish and subscribe. Bayangkan kalau sistem client server diterapkan di jaringan sekarang, ojek, klien minta ke sini, terus putus, jadi dia nggak respon nih, bisa hang programnya. Ya, kalau PubSub kan, ya nggak apa-apa, taruh di sini dulu, kalau dia udah connect baru dikirim ulang. Bisa seperti itu. Oke, itu tentang hubungan antara IoT, device, cloud, network. Nah, ini adalah berikutnya kita lihat yang jadi secara summary, IoT itu adalah untuk menghubungkan benda dengan internet. Nah, fungsinya untuk mengirimkan data dari lingkungan benda itu ke server, atau untuk memerintahkan benda itu untuk bekerja. Ya, bisa untuk nyalain lampu, bisa untuk buka pintu, dan seterusnya. Jadi komponennya ada 4, komunikasi, device, dan cloud services. Nah, 4 ini tentunya yang akan berinteraksi dengan manusia adalah application-nya. Jadi kalau sudah punya 4 ini, nggak ada aplikasinya juga nggak bisa jalan gitu ya. Tapi aplikasi ini akan bisa jalan kalau punya
dasar 3 ini. Nah, ini kalau dilihat dari Google Cloud, dari application ada di sini. Kemudian ini adalah bagian dari device manajemennya. Device mana aja yang bisa connect, device mana aja yang mengirimkan data, yang harus di-upgrade firmware-nya, itu bagian dari device management. Kemudian cloud services, terus ada user management, karena user bisa macam-macam, bisa ada yang sebagai operator, ada yang administrator, ada yang user biasa, gitu ya. Dan ini datanya juga bisa divisualisasikan. Nah, untuk model bisnisnya ada B2B, kalau dulu ya model bisnis simple ya, B2B, B2C. Ya, sekarang kalau di bidang IoT nggak seperti itu, ada B2B2B. Ya, B ada yang bilang B belakang atau B paling depan lah ya. B depan ini si cloud-nya sendiri. Dalam hal ini si Google Cloud. B berikutnya adalah bisnis yang lain. Nah, kalau di sini contohnya perusahaan ini menggunakan Google Cloud untuk sistem pabrik dia. Berarti B pertama Google Cloud, B kedua adalah dia sendiri. Gitu ya. Kemudian ada 3 nih. B to B to B. Si Google, si developer bikin sistem untuk tracking menggunakan Google, ya atau bisa juga dibalik lah ya, si Google digunakan oleh developer untuk bikin aplikasi, aplikasinya dijual ke perusahaan pengangkutan truk. Ya, jadi B to B to B gitu. Nah, ini banyak juga nih. Kan nggak harus perusahaan truk ini bikin sendiri softwarenya. Bisa aja perusahaan truk ini beli software dari developer. Developer menggunakan Google Cloud sebagai basis service datanya, gitu. Nah, ini beda lagi. Produknya bukan dijual ke perusahaan, tapi produknya dijual ke end user atau ke customer. Ya, Philips, B, bikin lampu. Lampunya menggunakan cloud. Ya, misalnya cloudnya Google, B berikutnya. Dijual ke saya sebagai customer-nya. Ya, ini ininya ya. Ya, ini trennya naik terus lah ya. Nah, ini sekarang saya masuk ke tahap lebih praktikal tentang IoT development dengan ESP8266. Jadi yang dibutuhkan IoT board-nya dan software-nya. Software-nya saya pakai ini. Board-nya ini ya. Jadi kalau beli harganya segini. Ya, nanti ada kabel micro USB dan tentunya ada hotspot untuk connect-nya ya. Ini gambar begini adalah antenanya. Namanya PCB antena. Jadi kalau ada antena seperti ini, jangan ditutupin dengan logam. Kalau Anda tutupin dengan logam, nanti sinyalnya melemah. Nanti nggak bisa connect ya. Jadi kalau alat-alat kayak begini, usahakan pakai box yang bukan logam. Atau mungkin box plastik ya. Kalau bawahnya besi, bagaimana Pak? Ya boleh, bawahnya besi. Tapi atasnya, bagian sininya tuh bukan. Kalau Anda mau pakai besi ya boleh juga di bagian sininya mungkin ya. Tapi di bagian ininya jangan dikasih apa-apa. Biarkan dia terbuka antenanya. Nah, kalau Anda lihat handphone itu antenanya ada di belakangnya ya. Dia ada di sini nih. Ini kalau Anda lihat nih, handphone kok nggak ada antena? Ada, dia ada semacam PCB antena begini yang ada di belakang sini. Makanya, kalau Anda bawa handphone di kantong, yang menghadap ke badan Anda adalah bagian kaca. Kenapa? Karena kalau Anda kacanya di luar, maka ini antenanya akan menghadap ke badan Anda. Dan kalau cowok kan taruh di kantong dekat dada ya. Berarti radiasi ini akan masuk ke jantung Anda. Iya, ada yang bilang nggak apa-apa sih. Cuma kalau saya merasa
nggak nyaman ya, ada radiasi masuk ke saya. Saya belum tahu efeknya apa. Kalau mau taruh di kantong, bagian kaca yang menghadap ke badan, bagian ini back-nya yang menghadap keluar. Nah, handphone sudah didesain, antenanya hanya sifatnya dia akan lebih kuat memancar ke belakang ya, bukan ke arah kacanya. Jadi ada sudah didesain seperti itu. Nah, juga nih bentuknya mirip-mirip dengan ini ya, namanya PCB antena. Kalau dilihat secara detail, bentuknya kayak gini. Yang dipakai sebenarnya chip ininya ya, ESP8266. Nah, untuk proses instalasinya tuh begini sebetulnya. Ini yang contoh yang akan dibuat. Ini ESP8266-nya akan menyalakan lampu melalui aplikasi IoT yang dipasang di handphone. Ini adalah namanya SSR. SSR itu seperti saklar yang on-off-nya dikendalikan oleh sinyal listrik yang berasal dari ESP8266. Nah, sinyal ini on, off, 0, 1 akan menggerakkan dia sehingga dia akan berfungsi sebagai saklar, di mana saklarnya akan menghidupmatikan peralatan listriknya, gitu ya. Nah, jadi alatnya ini, modul SSR-nya, ini ada tulisannya SW yang dihubungkan ke sebagai saklar. Terus ini fitting lampu, ya ini konektornya ya. Ini dihubungkan ke pin D5 ya. Ada 3 pin, VCC, ground, dan pin D5. D5 adalah pin untuk kontrol dia sendiri. Nah, cara nyambungnya begini. D5 ini dia, ke GPIO 14 ya. Nah, untuk software di smartphone, itu menggunakan namanya Blink. Nah, caranya nanti kita install aplikasi Blink-nya di dalam smartphone-nya, di Play Store atau di iOS ya. Setelah itu akan muncul ini layar utamanya. Nah, Anda sign up dulu, kemudian akan dikirim konfirmasinya lewat email, terus akan dapat namanya free energy. Nah, setelah berhasil, ini layar handphonenya seperti ini. Kita siap untuk new project. Ya, kita akan memulai project pakai kasih nama misal smart lamp, kemudian untuk device-nya dipilih ESP8266. Setelah kita create, akan muncul notif bahwa authenticate token akan sudah dikirim ke sini. Ya, ini adalah email yang saya pakai untuk login. Gitu ya. Nah, setelah itu kita siap untuk membuat aplikasi. Dalam hal ini, kita kan tadi mau nyalakan lampu dengan menggunakan handphone. Nah, di handphone ini, di sini ada icon plus untuk menambah widget di sini ya. Jadi kita tambah, kita pilih button. Nah, button ini, jadi istilahnya kalau kita pencet, lampu nyala. Pencet lagi, lampunya mati gitu ya. Setiap widget ini punya namanya energi. Kalau kita pakai banyak, ininya habis, ya nanti kita mesti top up energinya. Mesti bayar ya. Jadi kita bisa beli energinya lagi. Nah, setelah kita add, kita pilih ini, nanti ada muncul settingnya. Bagaimana supaya button ini bisa terhubung dengan ESP8266. Di sini nanti ada pilih pin-nya. Nah, kita pilihlah output-nya 14. Nanti GP14 ini yaitu yang ekuivalen dengan D5 di Node MCU ini. Nah, kemudian ini
adalah kondisi default. Ini kalau saklarnya ditekan. Nah, tahu dari mana kita harus setting 0 atau 1? Dari sifat alatnya sendiri. Sifat alatnya sendiri, dalam hal ini saya menggunakan relay SSR, dia butuh logic 1 ke 0. Ya. Jadi, untuk dia aktif, malah dia perlu 0 untuk mengaktifkannya. Sehingga ininya saya set kondisi awal. Kalau tidak ditekan, dia 1. Kalau ditekan, maka dia 0. Gitu. Ya. Terus tipenya saya pasang sebagai switch. Jadi ketika ditekan, dia akan terus ditekan. Kalau ditekan sekali lagi, baru dia tercabut. Gitu. Nah, setelah itu tinggal dikonek ke sini, ya Anda bisa langsung coba ya. Oh, sebelum coba tentunya kita harus bikin codingnya dulu. Nah, untuk bikin codingnya, ini kita menggunakan platform I/O. Di sini cari link, maka akan muncul. Terus buka examples-nya. Di examples itu, ya ini tadi setelah kita bikin project ya, kasih nama terus pilih board. Ini penambah node MCU-nya bisa aja tulis di sini. Bisa juga pakai yang ini ya, tinggal klik library ini. Nah, terus tinggal dicari examples-nya. Cari examples yang untuk ESP8266 Blink. Mungkin saya coba kasih lihat sini kali ya, di platform I/O-nya ya. Oke, ini saya close. Oke, ini saya close folder. Kita ke home. Terus ke library. Link. Nah, ini ya. Oke, ini kita bisa lihat nih. Samples. Nah, ini ada banyak samples ya. Misalnya kita lihat yang ESP8266. ESP8266. Oke. Nah, ini cukup. Ya, ini cukup banyak ya. Coba saya cek yang lebih mudah dilihat. ESP. Ya, ini perlu dilihat satu-satu ya. Misalnya inilah. Nah, ini. Jadi, contoh program di sini, token nanti dimasukin ke sini, WiFi password, SSID, link cloud-nya, terus ini kebetulan dia pakai yang contoh program yang ini kali ya. Ya, ini mesti dibaca juga nih. Saya pakai contoh yang lebih gampang lah dibanding inilah. Contohnya ini ya. Saya lupa nih nama example-nya apa. Karena nanti dia setiap versi dia bisa ganti-ganti. Oh, mungkin kalau Anda nggak suka pakai platform I/O,
Ini juga lebih mudah dipakai juga sih yang Arduino ya. Oke, sebentar. Ini Anda bisa ke Sketch Manage Library. Nah, ini kita biarkan dulu, ketik di sininya Blink. Nah, ini ya. Ya, sorry. Terakhir malah sudah sampai versi oh, ini ya, terakhir 1.0 ya. Saya terakhir masih versi 0,6 nih. Nah, sekarang udah 101. Ya. Nah, setelah itu nanti ini boardnya dipilih. Katakanlah Node MCU. Terus di sini kita lihat example ESP8266. Atau cari Blink di sini ya. Nah, ini Blink. Nah, ini ada banyak nih contohnya nih. Saya lebih suka pakai Arduino untuk lihat example karena lebih terstruktur ya dibanding tadi itu. Nah, ini ada MyPlan ESP8266. Ada template ESP8266. Kita lihat template aja ya. Karena ini rasanya sudah lebih baru sih. Yang ini ya. Coba lagi Blink. Oke. Blink WiFi menggunakan ESP8266 coba ya. Nah, ini dia yang ternyata yang saya pakai contohnya ini ya, standalone. Nah, ini jadi kalau dilihat dari sini tinggal dimasukkan authenticate token, SSID dari WiFi hotspot kita, password, sudah bisa run. Nah, dari sampel ini saya rubah sedikit untuk menghubungkan ke lampu yang tadi. Jadi yang saya tambahkan cuma di sini. Pin mode 14 jadi output, kemudian digital write 14, high. Supaya lampunya ketika alat ini dihidupkan, kondisi awal lampunya off ya. Dan di sini tidak ada code apa-apa, hanya blink run saja. Nah, bagaimana nanti kok kalau saklarnya ditekan, dia bisa nyala, itu sudah mekanisme internal dari library Blink-nya sendiri. Jadi nggak usah diapa-apain. Ya, jadi nanti kalau dicoba programnya, ini saya tekan, lampunya nyala. Nah, bagi yang mau nyoba tapi tidak mau pakai peralatan listrik, bisa juga. Opsi pertama, Anda bisa tetap menggunakan pin GPIO 14. Tapi ini nggak usah dihubungkan ke lampu, Anda hubungkan ke LED. Ya, masukin ke LED, Anda bisa menyala matikan LED lewat program tadi. Kalau Anda tidak mau nyambung ke LED, Anda bisa pakai LED yang ini. LED yang ini itu adalah GPIO 02. Jadi nanti waktu setting blinknya, setting blink yang di sini, ini diganti dengan GP02. Maka Anda bisa mencoba nanti menyalakan LED dari ESP yang ini melalui aplikasi Blink. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak?
Pak mau nanya Pak. Itu tuh tadi yang Blink itu kalau kita mau koneksi dari embednya harus pakai Blink atau misalnya kita kayak bisa buat sendiri juga? Apa wajib sebelum harus terhubung ke Blinknya juga? Maksudnya melalui Blink gitu, bikin aplikasinya? Oke, ya pertanyaan bagus. Untuk bikin sendiri semua dari awal pakai Android sebetulnya bisa. Cuma kalau Anda pakai Android, berarti untuk ke ISP-nya Anda punya pilihan. Entah pakai MQTT yang ada install sendiri di cloud, atau mau pakai PubSub services seperti AWS IoT, Google PubSub, atau menggunakan Google Firebase. Jadi Anda bikin pakai Android, publish ke satu topik, dia subscribe ke topik itu. Ingat seperti yang kita main PubSub itu loh. Ya, cuma bedanya kan kalau ini nggak usah bikin programnya. Ada tinggal klik saja, langsung jadi gitu. Kalau yang pakai aplikasi kompleks, ya mesti bikin sendiri. Oh, dia kalau yang itu cuma apa ya disebutkan yang dasar gitu ya Pak, nggak bisa yang kompleks berarti. Um, Kompleks atau enggak? Sebentar, saya pernah screenshot nggak ya? Ini saya bikin aplikasi ya. Sebentar, saya tunggu. Tunggu. Jadi gini, sebenarnya kompleksnya kompleks relatif lah ya. Ini saya pernah bikin aplikasi kayak gini nih, kelihatan. Oh, hilang. Hmm, nggak jelas juga kali ya. Jadi saya pernah bikin aplikasi untuk ngontrol lampu. Saya pakai grow light. Ada 6 jenis lampu, di mana masing-masing lampu itu saya bisa atur nyala jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus ada baca sensor, bisa suhu, temperatur, terus diplot ke grafik. Jadi kalau lihat dari yang sekarang, Blinknya malah lebih canggih lagi ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai mahal nih, udah mulai bayar. Dulu banyak yang gratis. Mungkin lihat dari sini kali ya, lebih jelas nih, case tadi. Pak mana ya Pak? Yang si Blink ini jadi dia sebenarnya bisa dimodif apa emang udah bawaannya gitu kita pakai yang itu aja gitu? Maksudnya modif gimana ya? Itu widgetnya segala macam, Anda bisa bisa rubah-rubah. Oh, Sorry, widgetnya baik. dia sediain. Anda bisa bikin aplikasi pakai widget itu. Oh, oke deh Pak. Sama mana ya Pak? Kan biasanya kalau IoT itu dari HP gitu kan ya. Bisa nggak sih kalau misalnya dia kayak pengontrol itu dari komputer atau laptop? Oh, bagus pertanyaannya. Kalau dari komputer, biasanya sih orang lebih seneng pakai dashboard kali ya, pakai web base ya. Karena kalau aplikasinya diinstal di komputer, mungkin aplikasi itu cukup besar sehingga orang mau menyalakan aplikasi itu lewat komputer. Tapi kalau untuk umumnya, aplikasi yang butuh monitoring itu pakai dashboard. Dashboardnya yang kayak gini nih. Biasanya saya sebutnya dashboard ya. Sebenarnya sih eh, ya mungkin saya lanjut dikit lah tentang cloud services. Tadi kan hanya Blink ya. Ini ya ada yang lain juga seperti My Device Science. Ini ada dua versi nih. Bisa muncul dashboardnya di sini, bisa muncul di sini. Ini Anda bisa ngontrol pakai widget-widget juga di sini. Ini juga ada. Nah, kemudian ada juga yang Finger I/O. Ini juga macam-macam nih. Bisa support Android, iOS,
ada fiturnya macam-macam juga. Mahasiswa saya pernah bikin skripsi pakai ini juga, versi gratisannya. Tapi menurut saya dia punya widget masih lebih bagus Blink ya, dibanding ini dan ini. Kalau butuh data analitik bisa pakai MATLAB. MATLAB ada data analitik service-nya lebih lengkap. Kalau mau paling lengkap ya sebenarnya sih pakai Amazon ya, komplit ya. Nah, ini yang saya mau tunjukin sebenarnya dashboard-nya. Ini salah satu dashboard yang saya suka dari Thingsbot, ya, thingsbot.io. Jadi Anda bisa lihat ya, ini kan IoT itu sebetulnya kan tidak butuh banyak kontrol manusia, tapi kita butuh monitoring proses dia. Kalau ada kejadian yang di luar dugaan, baru dia kirim alert. Nah, selebihnya dia keluarin hanya dashboard seperti ini. Ini kan historical, ini kondisi current, ini historical, seperti itu. Nah, ini dashboard-dashboard ini yang cocok pakai web base. Kalau kontrol bisa aja web base, bisa aja dashboard. Ini juga bisa sih, ada fungsi kontrolnya ya. Nah, ini yang Blink-nya nih. Ya, menurut saya sih untuk aplikasi-aplikasi yang simple bisa ya. Tapi saya pernah bikin kayak semacam tabel. Saya bikin tabel di sini nih, di dalam Blink-nya. Nah, sekarang ini kayaknya sudah sejak, saya lupa ya, sejak pertengahan tahun ini Blink-nya sudah berganti. Dulu saya bisa install library Blink open source servernya gratis, tapi sekarang open source servernya sudah dihentikan, jadi sudah tidak bisa di-download lagi. Jadi kalau Anda mau pakai dia, harus ke cloud-nya dia. Nah, saya masih punya server versi dia yang lama, sehingga saya bisa install servernya di saya punya cloud, dan saya pakai service-nya secara free seumur hidup. Saya cuma bayar cloud-nya aja. Gitu. Terus, nah ini contoh aplikasi yang saya buat nih. Ini saya pakai ESP8266. Saya taruh sensor DHT11 dan sensor cahaya. Gambar skematiknya, bikin ke PCB kayak gini, terus PCB-nya saya cetak pakai CNC, terus disolder. Ini tampak depan, ini tampak belakang. Ini sensor cahaya, ini sensor DHT-nya ya. Nah, jadi kalau yang tadi Anda pakai Node MCU kan besar. Saya pakai chip ini aja, cukup yang ini. Ya, ini macam-macam lah ya gitu ya. Terus ini saya masukin datanya ke Thingsbot. Thingsbot juga dia ada open source servernya, jadi saya bisa pakai gratis. Nah, jadi sejauh ini sih yang saya pakai untuk di handphone saya pakai Blink, untuk dashboard saya pakai ini. Nah, ini jadi bagus nih, kelihatan nih suhu humidity-nya di sini berapa, ini berapa gitu. Antara dua itu saling terkoneksi berarti ya Pak, Blink sama si di dashboard-nya. Pertanyaan bagus. Jadi saya ngontrolnya pakai handphone, pakai Blink. Untuk ngelihat monitoringnya saya pakai dashboard ini. Jadi nanti kita punya ESP8266, kita install dua library. Satu ke Blink, satu ke Thingsbot. Atau kalau Anda juga mau sekalian mau simpan datanya ke Google Firebase, bisa aja install Google Firebase-nya, library Google Firebase di ESP8266 Anda. Jadi data Anda bisa lempar ke sana juga. Gitu. Nah, ini bisa Anda bikin pakai chat itu. Berdua itu nih Pak, bisa aplikasi. Bebas sih sebetulnya. Anda mau pakai berapa banyak aplikasi juga oke. Cuma nanti ingat di ESP-nya sendiri sebisa mungkin jangan terlalu banyak karena nanti ribet ya. IoT sebaiknya datanya ngumpul ke satu tempat. Jangan terlalu di banyak tempat gitu. Kalau untuk keperluan ini kan untuk data historical monitoring saya pindahkan ke Thingsbot. Untuk kontrol saya pakai Blink. Itu kan datanya beda ya. Tapi kalau dashboard-nya Anda pakai dua, nah nanti bingung nih. Anda mesti publish ke dua-duanya soalnya datanya. Dashboard tuh buat historical data. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ini contoh program saya.
room sensor ya. Anda bisa clone di sini, Anda bisa coba ya. Ini kalau salah saya pakai Google Firebase kalau salah ya. Sebentar ya, saya lihat. Saya lupa-lupa juga. Room sensor ini dia. Kalau nggak salah ini saya pakai Google Firebase. Oh iya, saya ini yang pakai Thingsbot ya. Thingsbot, kemudian pakai, oh iya hanya Thingsbot aja ya. Untuk koneksinya, ini ada yang saya suka dari si Arduino ya. Namanya Wi-Fi Manager. Jadi gini. Mana ya? Oke. Ya ini cara clone dari repo saya nanti. Ada clone dari repo, pilih GitHub-nya ini, pilih lokasinya, terus open ya. Nah, nanti kalau dijalankan, kan aplikasi ini sudah masuk programnya di ESP8266. Kemudian ESP itu kan untuk connect ke internet, dia butuh Anda masukin Wi-Fi SSID dan password ya. Nah, caranya gimana? Caranya saya menyediakan satu buah tombol. Jadi kalau pertama kali mau setup SSID dan password, tombolnya ditekan, baru power dinyalain. Jadi kalau Anda lihat di sini saya ada satu switch nih. Nah, ini dia. Di sini saya siapin satu switch ya. Jadi kalau mau pertama kali setup dia, ditekan dulu, baru power dinyalain. Maka dia akan masuk ke mode sebagai access point. Dia akan masuk ke access point, Anda dari handphone, pilih SSID dia. Namanya AP apa gitu deh. Kalau nggak salah di sini saya, di sini, ini dia. Ini Anda bisa ganti-ganti sih. Nama access point-nya saya kasih namanya room sensor AP yang ini ya. Terus password-nya kita set. Sini saya kasih password binus123. Jadi nanti saat dia pertama kali Anda tekan, dia akan berfungsi sebagai access point. Terus point Anda punya handphone atau browser ke IP-nya dia. Nah, IP-nya ini 168.41. Ini juga bisa di-set sih. Bisa di-set kalau nggak salah. Nah, ini saya lupa juga ya. Saya set di mana gitu ya. Tahu sudah mungkin standar bawaan library gitu. Nah, berikutnya pakai tombol scan untuk melihat SSID mana yang available. Jadi di sini saya connect ke SmartNet, WiFi di rumah saya, terus saya masukin passwordnya. Setelah di-save, dia akan simpen informasi SSID dan password di dalam memorinya, terus dia boot ulang. Nah, setelah dia boot ulang, dia lihat di memori ada ini, maka dia akan connect, berfungsi sebagai aplikasi sensor ininya, yang ngeluarin data ke sini. Gitu. Nah, nanti Anda bisa pelajarin di sini bagaimana saya cara menggunakan Wi-Fi Manager. Nih caranya juga mudah nih. Tinggal pakai Wi-Fi Manager. Kalau sakernya ini ditekan, saya bilang reset setting. Kalau dia reset setting itu nanti dia pakai mode untuk setting access point-nya. Ya, terus ini saya juga pakai OTA di sini. Jadi saya kalau mau program update firmware, saya bisa nggak usah colok pakai kabel, pakai alat, tapi saya pakai WiFi, pakai Arduino ini, pakai ESP8266 untuk program ke dia. Nah, caranya gimana? Kalau Anda lihat di sini saya ada upload protokol namanya ESP OTA ya. Jadi kalau saya mau alatnya nyala, terus saya mau program pakai platform I/O, upload protokolnya saya hidupin ESP OTA. Terus potnya berapa namanya? Nah,
Nama podnya saya kasih nama ini ya, room sensor 1. Jadi hostname-nya ini. Dan di sini saya set nih di OTA ya. Nah ini dia, set hostname. Bahkan kita bisa kasih password. Jadi walaupun ada hostname, tapi kalau passwordnya beda, ya nggak bisa diprogram. Terus kalau Anda lihat ini alatnya sendiri, dia pakai automatic IP. Sehingga saya untuk memprogram ke alat dia, itu menggunakan namanya apa ya, DNS, MDNS ya namanya ya. Pakai library itu. Ya ini contoh program ini menurut saya sih contoh program yang basic untuk ya bukan basic ya, template lah ya untuk IoT device. Kalaupun Anda nanti suatu saat bikin IoT device yang lain-lain, pasti WiFi manager untuk pertama kali connect ke hotspot ya harus disediain lah. Terus akses ke cloud ya. Ya di sini sih contohnya saya pakai ke ThingsBot, ininya pakai PubSub ya. Ya sama seperti MQTT lah begitu. Oke gitu. Ininya nanti saya taruh di inilah ya, di Teams ya, biar Anda bisa lihat. Ini codingnya Anda bisa cek di sini lah, di GitHub-nya ya. Baik, gitu ya. Thank you atas perhatiannya. Minggu depan kita sesi presentasi Anda ya. Saya akan lanjut untuk absen. Oh iya, saya lupa ya. Untuk cloud-nya, Anda nanti masuk ke sini, terus Anda, tadi saya di mahasiswa satu lagi ada masuk, terus ada apa confirm gitu ya. Kemudian Anda lihat sampai muncul ini ya, check your account status. Anda itu mendapatkan $150 kredit nih, yang ini. Kalau Anda sudah ketemu ini, Anda masuk ke AWS Console, nanti Anda bisa create di sini. Create virtual machine ya. Misalnya ini kan. Ini saya running ya mesinnya ya. Ini tadi saya, nah ini, Anda bisa create virtual machine yang gratisan dengan, nah ini kan free tier eligible, ya Anda nanti launch saja. Kayaknya ininya tadi saya belum set nih, sehingga kayaknya saya perlu edit ini supaya bisa login ke cloud-nya ya, ke virtual machine-nya, gitu. Oke, baik, saya absen. Kayaknya semua hadir semua kali ya. Antoni Wijaya. Ada kok. Ada ya. Leong Pranata. Hadir. Oke. Ini Anda tinggal di mana di Balinya nih? Apalagi di Bali sekarang? Lagi di Jakarta, Pak. Oh iya, iya. Saya Rabu ini ke Bali nih. Oke, Michael Jonathan. Hadir kok. Hadir ya. Michael Jonathan yang 321. Hadir Pak. Ricardo. Hadir Pak. Rio. Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Varianto. Hadir Pak. Wilfrando. Hadir Pak. Agrivian. Hadir Pak. Alvin. Hadir kok. Andreas. Hadir Pak. Angela. Jara Putri. Hadir Pak. Angela Susanto. Hadir Pak. Calvin. Hadir Pak. Eric. Hadir Pak. Ferdiana. Hadir Pak. Jennifer. Semangat sekali. Oke, Jennifer. Hadir.
Oke. Jovian, Ada, Pak. Joseph, Hadir, Pak. Kennedy, Hadir, Pak. Desia, Hadir, Pak. Laurencia, Hadir, Pak. Michelle, Hadir, Pak. oke, Nathanael, Hadir, Pak. Stephen, Hadir, Pak. ya, Theodore yang tadi manggil ya. Antonius, Hadir, Pak. Destin, Hadir, Pak. oke, Janet, Hadir, Pak. Rainer, Hadir, Pak. Ronaldo. Oke. Hadir, ya. Pak. Siap. Baik, thank you atas perhatiannya. Nanti saya akan upload di Teams PPT tambahannya ya. Pak, gue tanya dulu Pak. Oke. Kalau untuk UAC itu bahannya jadi apa Pak? Kalau untuk UAC? UAC bahannya sama dengan mirip dengan yang kemarin ujian tengah semester. Bahan hari ini bahan tambahan. Topiknya kan nggak spesifik. Maksudnya ya sebenarnya bukan materi-materinya sebagian sudah ada disampaikan di sana, cuma ini another case aja. Akan berupa sama ya kayak case tadi juga seperti itu. Jadi mungkin jawabannya itu sebaiknya ada poin-poin yang benar. Saya akan melihat poin-poinnya aja gitu sih. Berarti bukan ini ya Pak, nggak ada coding berarti ya Pak? Oh enggak ada coding. Nggak ada coding dan pokoknya sesuai dengan slide aja. Dan buku utamanya yang IoT Architect. Oke, makasih Pak. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Makasih, Pak. Oke. Makasih. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya.